Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hairudin, berasal dari Universitas UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran yaitu tentang laporan harga pokok produksi dari UMKM. Adapun materi yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu menjelaskan tentang metode pengumpulan biaya produksi. Metode pengumpulan harga pokok produksi merupakan cara untuk menentukan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam penentuan unsur-unsur tersebut, yaitu menggunakan metode terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode full costing. Metode full costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan unsur-unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berperilaku variabel maupun tetap. Adapun metode yang kedua yaitu metode variable costing. Metode variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, harga pokok produksi menurut variable costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini. Yang pertama, biaya bahan baku. Ada biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produksi. Baiklah, saya ingin melanjutkan materi yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang penentuan harga pokok produksi berdasarkan pesanan. Penentuan harga pokok produksi berdasarkan pesanan adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan melakukan proses produksi berdasarkan pesanan. Produk yang dihasilkan adalah produk khusus yang mempunyai spesifikasi khusus untuk pelanggan tertentu. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang spesifik dan terkait dengan setiap pesanan yang diproses. Jenis perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan diantaranya percetakan, medis, catering, kerajinan, dan lain-lain. Mekanismenya perhitungan harga pokok produksi pesanan meliputi identifikasi. Yang pertama yaitu identifikasi biaya langsung. Maksud dari biaya langsung di sini adalah biaya yang terkait langsung dengan pesanan khusus dan harus diidentifikasi langsung. Yang kedua, alokasi biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yang dimaksud di sini adalah biaya yang terkait dengan proses produksi pesanan khusus, tetapi tidak langsung berhubungan dengan produk. Contohnya biaya overhead pabrik, seperti biaya sewa kantor, sewa pabrik, perawatan mesin, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya beban pokok produksi. Penjumlahan biaya langsung dan tidak langsung merupakan dasar perhitungan beban pokok produksi. Artinya, biaya langsung dan biaya tidak langsung dijumlahkan di sini sehingga terhitunglah perhitungan beban pokok produksi. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Materi ketiga yaitu menjelaskan akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan atau disebut juga dengan job order costing adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produk-produk khusus atau pesanan yang dibuat sesuai permintaan pelanggan. Metode ini melibatkan pencatatan biaya-biaya yang berkaitan dengan setiap pesanan atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam akuntansi untuk metode harga pokok pesanan. Yang pertama yaitu mendefinisikan pesanan. Setiap pesanan atau pekerjaan diberikan nomor identifikasi dan ditetapkan biaya perkiraan yang terkait. Nomor 2 yaitu pencatatan biaya bahan baku. Ketika bahan baku digunakan untuk pesanan tertentu, biaya bahan baku dicatat dalam akun yang sesuai dengan pesanan
ketiga itu pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan dicatat dalam akun pesanan yang sesuai. Yang keempat itu pencatatan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau juga disebut dengan biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang terjadi untuk pesanan dicatat dalam akun pesanan. Yang kelima yaitu pencatatan penyesuaian biaya. Pada akhir periode, biaya-biaya yang terkait dengan pesanan dapat disesuaikan untuk diganti perkiraan biaya awal dengan biaya aktual. Yang keenam yaitu penyelesaian pesanan. Ketika pesanan selesai, semua biaya terkait dicatat dalam akun pesanan tersebut. Yang ketujuh yaitu penentuan harga pokok. Harga pokok pesanan dihitung dengan sejumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait dengan pesanan. Yaitu penagihan pada pelanggan. Setelah bahan pokok pesanan tertentu, perusahaan dapat mengenal harga jual pada pelanggan sesuai dengan pencatatan kontrak. Metode harga pokok pesanan berguna terutama dalam industri seperti konstruksi, pencetakan, manufaktur alat khusus, dan sejenis, di mana setiap produk dan proyek memiliki karakteristik unik. Dengan metode ini, perusahaan dapat menghitung harga pokok secara akurat dan setiap pesanan yang memantau profitabilitas masing-masing pesanan secara terpisah. Yang keempat yaitu menjelaskan arus biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan. Pengertiannya yaitu arus biaya produksi dalam metode harga pokok pesanan menggambarkan bagaimana biaya-biaya terkait dengan pencatatan atau pekerjaan tertentu dicatat dalam dan dialihkan melalui proses produksi. Berikut adalah langkah untuk arus biaya produksi untuk metode harga pokok pesanan. Satu yaitu pencatatan biaya bahan baku. Ketika bahan baku diperlukan untuk pesanan tertentu, biaya bahan baku yang dikeluarkan dicatat dengan akun pesanan yang sesuai. Ini merupakan langkah awal dalam arus biaya produksi. Langkah kedua yaitu mencatat biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan juga dicatat dalam akun pesanan yang sesuai. Ini termasuk gaji dan upah pekerja yang langsung terlibat dalam produksi pesanan. Yang ketiga itu pencatatan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang terkait dengan pesanan dicatat dalam akun pesanan. Biaya overhead pabrik mencakup biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, seperti biaya penyewaan pabrik, listrik, pemeliharaan mesin, dan sebagainya. Penyesuaian biaya. Pada akhir periode, biaya-biaya yang terkait dan dengan pesanan mungkin perlu disesuaikan dalam pencerminan biaya aktual yang terjadi. Ini melibatkan penghitungan perbedaan antara biaya yang diperkirakan dan biaya aktual. Yang kelima yaitu pembiayaan pesanan. Ketika pesanan selesai, semua biaya terkait dicatat dalam akun pesanan tersebut. Ini mencakup biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sesuai. Yang keenam yaitu penentuan harga pokok. Harga pokok pesanan dihitung dengan jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait dalam pesanan. Ini merupakan biaya produksi total pesanan. Yang ketujuh itu penagihan kepada pelanggan. Setelah harga pokok pesanan ditentukan, pesanan dapat mengangkat harga jual pada pelanggan sesuai dengan persyaratan kontrak. Harga jual biasanya mencakup margin keuntungan yang diinginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengelola dan mengontrol biaya produksi untuk setiap pesanan yang secara efektif, memastikan bahwa biaya tersebut menghasilkan profitabilitas yang diharapkan. Dan
dan bahwa biaya-biaya terkait dapat secara akurat melalui akun pesanan yang sesuai. Selanjutnya, menghitung laba kotor untuk setiap pesanan. Laba kotor adalah sebuah angka yang dihasilkan dari laporan laba rugi dan dihitung dengan cara mengurangi uang dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan. Sebagai contoh, misalnya sebuah perusahaan berhasil mencapai penjualan sebesar Rp150.000 dalam satu kuartal, tetapi harus membayar Rp90.000 untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam menghasilkan angka penjualan sebesar Rp150.000 tersebut. Laba kotor selama satu kuartal ini adalah Rp150.000 dikurang Rp90.000 dan laba bersihnya adalah Rp60.000. Selanjutnya, metode harga pokok proses atau proses costing. Proses costing adalah suatu cara pengumpulan biaya produksi pada perusahaan yang berproduksi secara massal dengan pengumpulan biaya produksi per periode. Sifat harga pokok proses: A. Produk dibuat secara massal. B. Produk yang satu dengan yang lainnya relatif sama. C. Tidak untuk memenuhi pesanan. D. Bertujuan untuk memenuhi gudang. Selanjutnya, masalah-masalah dalam metode harga pokok proses. 1. Produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. 2. Ada produk hilang pada awal proses produksi. 3. Ada produk hilang pada akhir proses produksi. 4. Ada produk rusak pada proses produksi. 5. Ada produk cacat pada proses produksi. 6. Ada persediaan awal dalam departemen yang bersangkutan. 7. Ada tambahan biaya bahan baku pada departemen setelah departemen pertama. Selanjutnya, menerapkan perhitungan harga pokok berbasis aktivitas pada metode harga pokok pesanan. Contohnya, PT Cipung Raya merencanakan produksi HP sekitar 225 unit dan speaker aktif 20 unit pada biaya overhead yang direncanakan 4.250.000 dengan total jam kerja 850 jam. Bila tiap unit produksi membutuhkan waktu 2 jam, maka berdasarkan jumlah unit produksi, jam kerja langsung dapat dialokasikan sebagai berikut. Unit HP 250 unit dikali 2 jam sama dengan 500 jam. Unit speaker aktif 200 unit dikali 2 jam sama dengan 400 jam. Biaya bahan dan tenaga kerja langsung untuk tiap HP dan speaker aktif yaitu bahan langsung HP 15.000, speaker aktif 7.500 dan tenaga kerja langsung HP 5.000. Lalu tenaga kerja langsung speaker aktif 5.000.